Selamat petang, ketemu lagi dengan Bamset Channel. Sore ini kita bahas masalah nilai rupiah ya. Saya dari dulu juga nggak habis pikir ya, mengapa nilai rupiah kita itu menurun nilainya ya. Itu ditandai dengan harga-harga yang semakin naik dan nilainya rupiah turun. Artinya kalau kita punya 5.000 sekarang ya, itu katakanlah dapat satu pepaya ya kan, 5.000 3 tahun yang lalu mungkin kita dapat 2 pepaya ya. Ini artinya bahwa nilai uang kita menurun nilainya ya. Karena itu bagi orang-orang yang berpenghasilan tetap seperti PNS, pegawai BUMN, pegawai perusahaan swasta, perusahaan negara, ini perlu diadakan penyesuaian ya untuk menjaga nilai real supaya nilai-nilainya terjaga. Kan itu yang kita lakukan selama ini. Dan penyesuaian itu biasanya dilakukan setidak-tidaknya 2 tahun sekali. Setidak-tidaknya adalah untuk mengcover inflasi, kan gitu kan. Yang menjadi soal adalah mengapa nilai uang kita terus merosot ya dari tahun ke tahun ya. Sehingga dulu pada tahun 65 kita pernah melakukan semacam apa ya, namanya sunring ya. Jadi Rp1.000 waktu itu dikonversi menjadi Rp1. Ini karena begitu anjloknya nilai rupiah pada zaman Orde Lama ya. Itu yang terjadi. Sekarang saya mencoba untuk ya menganalisa lah versi warung kopi. Mengapa uang kita begitu lemahnya, rupiah begitu lemahnya sehingga nilainya tiap tahun terdegradasi. Kalau faktor inflasi saya kira sedikit pengaruhnya ya, karena inflasi itu kan kalau bisa ditekan ya dengan apa teorinya Pak Purbaya ya, artinya jumlah barang yang beredar seimbang dengan uang yang beredar, berarti inflasi itu kecil kan gitu kan. Dan sekarang inflasi terjaga. Kalau inflasi terjaga, kenapa nilai uang turun? Ya ini menurut analisa saya versi warung kopi itu karena kita masih bergantung kepada mata uang dolar Amerika Serikat. Mata uang dolar Amerika Serikat ya itu masih dipakai sebagai patokan ya. Satu, untuk impor. Kedua, untuk bayar utang luar negeri ya. Itu yang saya tahu itu ya. Jadi kalau impor kita ya tinggi ya kan, kemudian kebutuhan valuta asing untuk bayar utang juga tinggi, itu mengakibatkan bahwa rupiah akan tergerus nilainya. Jadi menurut analisa saya, analisa warung kopi ya, ada dua penyebab faktor turunnya nilai rupiah. Pertama inflasi, kedua depresiasi terhadap valuta asing, terutama adalah dolar Amerika Serikat. Nah, kalau inflasi pengaruhnya kecil, berarti yang dominan adalah kebutuhan akan valuta asing dolar Amerika semakin tahun semakin meningkat ya. Yaitu mungkin antara impor ya, kemudian untuk juga untuk apa bayar utang luar negeri. Nah, saya jadi ingat kepada satu bidang aja, yaitu industri otomotif ya. Jadi kalau otomotif kita industrinya katakanlah 40% lokal dan 60% itu komponen impor, berarti kita kebutuhan untuk mengimpor ya komponen-komponen itu selalu bertambah setiap tahun kan itu mengakibatkan juga depresiasi rupiah.
Ini yang terjadi di Indonesia. Jadi bagaimana caranya supaya nilai rupiah itu tidak terdegradasi secara signifikan ya. Ya satu cara adalah kita harus meningkatkan pendapatan devisa melalui peningkatan ekspor dan import harus kita kurangi, terutama impor yang berkaitan dengan yang tidak kita perlukan ya. Seperti nanti kita kalau program swasembada pangan itu sudah tercapai, kita nggak perlu impor beras ya. Kemudian kita nggak perlu impor bahan-bahan mentah yang lain ya, sehingga mengurangi devisa yang diperlukan untuk membayar impor ya. Jadi kesimpulannya nilai rupiah kita tiap tahun merosot itu karena dua hal. Pertama adalah inflasi ya. Kedua adalah depresiasi terhadap valuta asing, terutama dolar Amerika Serikat, disebabkan karena setiap tahun kita kebutuhan akan dolar semakin meningkat. Mengapa dolar begitu kuat ya? Nah, ini juga suatu tatanan dunia yang menurut saya kurang berkeadilan. Jadi gara-gara peristiwa petrodolar pada tahun 1974, di mana Henry Kissinger waktu itu memberikan semacam ultimatum kepada Raja Arab Saudi bahwa semua pembelian minyak mentah ya, dari negara manapun harus dihitung dengan patokan dolar. Ini yang menyebabkan permintaan terhadap dolar Amerika Serikat semakin meningkat, semakin naik. Karena itu dunia sangat tergantung kepada mata uang dolar untuk setidaknya ya, untuk membeli minyak mentah ya. Karena di era energi fosil kan industri digerakkan oleh minyak ya, oleh minyak bumi ya. Jadi untuk menggerakkan pabrik segala macam ya, itu kebutuhan minyak itu banyak. Di Indonesia juga gitu. Di Indonesia kebutuhan impor minyak mentah juga semakin tahun semakin meningkat ya. Apalagi dikaitkan dengan subsidi BBM ya. Jadi karena subsidi BBM semakin tahun semakin meningkat ya, sehingga kebutuhan impor minyak mentah semakin meningkat. Berarti kebutuhan dolar untuk membayar pembelian minyak mentah juga semakin meningkat. Ini juga salah satu sebab yang menyebabkan nilai rupiah kita terdegradasi atau menurun. Karena itu Rusia ya, kemudian Brasil ya, kemudian Cina itu membentuk semacam persekutuan yang disebut dengan BRICS ya. BRICS itu kalau nggak salah singkatan dari BRIN itu B-nya itu apa ya? Tapi itu adalah negara-negara Cina, kemudian Rusia, kemudian negara-negara Brasil, B-nya Brasil ya. Itu membentuk suatu persekutuan yang disebut BRIN yang nantinya akan mengatur bahwa perdagangan antar anggota BRICS tidak menggunakan patokan nilai dolar, sehingga permintaan terhadap dolar Amerika semakin menurun. Ini juga upaya untuk supaya dolar tidak begitu kuat ya, sehingga permintaannya negara-negara di dunia itu tergantung sekali dengan mata uang dolar Amerika Serikat. Jadi diharapkan dengan ekspor impor perdagangan antara anggota BRICS ya. Jadi di BRIN itu Indonesia sudah masuk ya. Jadi Indonesia juga masuk dalam anggota BRICS. Konsepnya adalah perdagangan antar negara-negara BRIN itu tidak menggunakan patokan nilai dolar. Kan itu ya. Tetapi
karena Amerika Serikat itu sebagai polisi dunia, superpower ya, tentu Amerika tidak akan diam. Ini yang jalannya juga tidak mulus ya, terjal. Amerika akan melakukan suatu apa eh, pengaruh atau suatu tekanan-tekanan agar BRIN tidak berjalan. Ya. Kan itu yang terjadi. Jadi sebetulnya ya, kalau kita amati sekarang dunia itu dikuasai oleh Amerika. Cuma sekarang agak mending ya, karena Amerika sekarang ada saingannya yaitu Cina ya, sehingga Amerika dalam hal teknologi sekarang udah kalah dengan Cina ya. Dan apa namanya, dengan perang tarif ini kan menunjukkan bahwa Amerika itu berdodoran ya, kebakaran jenggot ya, menghadapi produk-produk Cina yang kualitasnya juga hampir sama tapi harganya murah ya, sehingga bisa mematikan industri Amerika Serikat di dalam negeri. Kan itu yang terjadi. Jadi kesimpulannya, nilai rupiah kita turun setiap tahun dengan drastis itu dominan disebabkan karena terdepresiasi oleh mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat. Kenapa tiap tahun nilainya rupiah terdegradasi turun? Karena permintaan terhadap dolar Amerika negara Indonesia itu semakin tahun semakin bertambah. Untuk apa? Antara lain ya, satu, untuk bayar utang luar negeri ya kan, dua ya, untuk membeli minyak ya, minyak mentah ya kan, dan minyak mentah itu kemudian di sini kan dikeluarkan anggaran juga untuk subsidi ya. Subsidi BBM tiap tahun meningkat terus ya. Jadi dua hal itu ya, satu adalah untuk pembayaran utang luar negeri dan untuk apa apa namanya, impor minyak mentah, itu yang menyebabkan secara signifikan nilai rupiah itu terus merosot ya tiap tahun ya, sehingga perlu ya, untuk orang yang berpenghasilan tetap perlu diadakan adjustment, penyesuaian ya. Makanya kemarin kan ini dengan sudah dianggarkannya kenaikan gaji PNS dan pensiunan ini ya ditunggu-tunggu ya. Karena terus terang aja kalau 3 tahun saja tidak ada penyesuaian, maka nilai real para pensiunan dan PNS ya, ini dilihat dari segi gaji aja ya, akan menurun. Itu yang terjadi di Indonesia. Jadi kesimpulannya ya seperti itu. Jadi kenapa rupiah itu nilainya tiap tahun turun ya, sehingga dulu pada tahun 66 apa ya terjadi sunring ya, 1000 jadi 1 rupiah ya, karena itu karena permintaan terhadap dolar Amerika makin tahun makin meningkat. Kenapa kok dolar Amerika? Ya karena dolar Amerika itu dijadikan sebagai patokan hitungan untuk pembelian minyak mentah dan perdagangan pada umumnya. Jadi ekspor impor dunia itu standarnya pakai dolar ya, sehingga permintaan terhadap dolar itu makin tahun makin meningkat. Ekstrimnya kalau Amerika Serikat tidur saja nilai dolar masih tetap menguat ya. Itulah hebatnya Amerika Serikat. Tetapi ini sekaligus sebetulnya merupakan tatanan dunia yang tidak berkeadilan menurut saya. Jadi saya appreciate ya terhadap keberanian Indonesia untuk bergabung dalam BRINS dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan kepada mata uang dolar Amerika Serikat. Walaupun jalan untuk mencapai sukses itu terjal ya, karena Amerika itu sudah dikenal sebagai superpower dunia dan polisi dunia. Ya itu saja pembahasan soal turunnya nilai rupiah yang ya sangat signifikan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan ketemu lagi di Pamsus Channel dengan topik bahasan
yang berbeda di episode berikutnya. Selamat sore.